Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang makna penyeberangan Laut Merah yang merupakan gambaran baptisan air. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, Kau cukup baik bagi kami. Sepanjang hari ini Kau memelihara kami, memimpin kami, Kau menyelamatkan kami dari segala serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sia, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut dan maut, roh maut dan maut, roh maut dan maut, mereka roh maut, segala penyakit apapun, segala penyakit COVID-19, varian apapun, varian baru, varian mematikan, varian penyakit apapun, dipatahkan kuasanya dengan dalam Allah dan Yesus Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan Allah Roh Kudus, surapi hamba-Mu, agar benar-benar menyampaikan isi hati-Mu pada malam hari ini untuk menjelaskan makna penyeberangan Laut Merah dan baptisan air. Dalam nama Tuhan Yesus keberdoa dan syukur haleluya, amin. Ya, kita sudah sampai ke makna yang kelima ya. Kemarin kita ke makna yang keempat, itu tentang Laut Merah menghancurkan musuh-musuh yang berusaha membuat mereka kembali ke Mesir, yaitu artinya baptisan air mematahkan pengaruh orang-orang yang berusaha menjerat kita kembali ke dalam dunia. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi kita kembali ke dalam dunia. Itu biasanya orang-orang dekat kita, bisa keluarga kita, keluarga pasangan kita, atau barangkali pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita yang bisa memberikan pengaruh yang berusaha menjerat kita ke dalam dunia ya. Tapi kita tetap doakan mereka, kalaupun kita tidak pengaruh, kita doakan mereka supaya mereka melepas dari pengaruh dunia ya. Kita baca kembali di 1 Korintus 10 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, di sini ada kata baptis dalam awan dan dalam laut. Jadi kita bahas tentang penyeberangan Laut Merah ini, topiknya adalah baptisan air ya. Berarti dalam laut itu air. Yang makna kelima ini artinya Laut Merah itu meningkatkan iman kepada Tuhan dan pemimpin mereka. Jadi Laut Merah itu meningkatkan iman kepada Tuhan dan pemimpin mereka. Artinya baptisan air itu meningkatkan iman kepada Tuhan dan para pemimpin mereka. Jadi kita meningkatkan iman kepada Tuhan, baptisan air itu ya. Makanya kita baptisan air ini paling penting adalah supaya kita nih makin hari bukan meningkatkan ilmu pengetahuan kita atau meningkatkan tabungan kita, meningkatkan kesombongan kita, meningkatkan ambisi kita, tapi meningkatkan iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman ini adalah yang sangat digemari oleh Tuhan. Makanya ada firman Tuhan bilang kalau aku datang, adakah aku dapati iman di bumi? Karena iman ini adalah menunjukkan suatu kemampuan ya, memberikan kuasa yang baik ya. Gini ya, jadi maksudnya iman itu adalah sesuatu hal yang memberikan kita menjadi tergenapi firman Tuhan. Itu iman. Jadi iman itu muncul dari pendengaran firman Tuhan ya. Jadi menimbulkan kuasa yang baik akibat dari kita serius, kita melaksanakan, kita menjadi pelaku firman Tuhan ya. Itu jadi iman. Jadi kalau kita meningkatkan iman kita kepada Tuhan, itu meningkatkan kebergantungan kita kepada Tuhan, meningkatkan harapan kita kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita meningkatkan harapan kita pada kemampuan sendiri, harta kita, wah itu salah besar. Itu semua akan sia-sia. Kalau kita meningkatkan kebergantungan kita pada Tuhan, hasilnya adalah kita semakin dekat sama Tuhan. Tuhan mengkhususkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, mempercayakan kita atas segala kasih karunia yang berlimpah-limpah, duga Tuhan berlimpah-limpah, sehingga kita hidup melakukan segala kehendak Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan ya. Jadi itu pemimpin kita juga akan ditingkatkan imannya melalui baptisan air ini, karena pemimpin kita ini akan memperlengkapi kita semua sebagai
murid-muridnya. Kita juga kalau dijadikan pemimpin nanti ya dalam suatu pelayanan, pasti akan memperlengkapi mereka-mereka ya menjadi murid-murid kita. Jadi memperlengkapi orang kudusnya. Jadi kita harus meningkatkan iman ya kepada Tuhan, bukan meningkatkan tabungan, meningkatkan banyak mobil, banyak rumah. Ya, jadi kita harus meningkatkan iman, penting. Ya. Kalau ada iklan kan tingkatkan saldo Anda. Kalau kita anak Tuhan, tingkatkan iman Anda ya. Jadi jangan tingkatkan saldo, buat apa juga tingkatkan saldo ya, tapi tingkatkan iman kita ya. Jadi baptisan air itu berguna untuk meningkatkan iman kita. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Kau sungguh baik bagi kami. Biarlah kami yang menyeberangi lampu merah melalui baptisan air ini meningkatkan iman kami kepada Tuhan, dan kami selalu bergantung, sangat bergantung kepada Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami tidur nyenyak, bangun besok pagi jam 4 atau jam 5 pagi dengan tubuh disegarkan. Dan kami mohon Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidurnya kami Tuhan. Tolak roh kematian mendadak, roh serangan jantung, roh serangan sesak napas. Kami tolak gagal dalam tiba 1, gagal dalam tiba 2, atau tolak dosis metabolik atau dosis respiratorek, tolak dosis metabolik atau dosis respiratorek, tolak sepsis, tolak virus apapun termasuk virus COVID-19 varian apapun, dipatahkan, hancurkan kuasanya dengan dalam Allah Yesus Kristus Tuhan, dijauhkan dari kami dalam bersama keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat syukur hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa selalu, amin. Terima kasih, salam, sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati.